Halo semua, welcome to my channel. Di video kali ini gue bakal bikin series terbaru, yaitu adalah coding live. Nah, jadi di sini gue bakal bikin kayak series of video di mana gue bakal ngejelasin sebuah program yang gue pakai atau misalnya software yang gue pakai untuk testing. Nah, jadi buat yang kalian belum tahu, ini gue sebenarnya software engineer. Nah, dan kerjaan gue itu adalah software engineer di dalam tesnya. Kita kerjanya tuh lebih ke untuk ngebikin end to end test software itu, baik itu mobile ataupun web, biar dia tuh di automate gitulah intinya. Nah, di video kali ini dan mungkin video kedepannya, gue bakal ngebahas tentang Playwright. Oke, Playwright itu apa dan gimana cara install dan apa aja fiturnya. Kita transisi dulu. Nah, pertama-tama itu kita bahas dulu apa sih itu Playwright. Jadi Playwright itu adalah sebuah automation framework yang kita pakai untuk bikin end-to-end testing di website-website ataupun ini seperti yang di judulnya itu modern web app. Nah, automation framework itu apaan sih? Nah, jadi automation framework itu adalah sebuah kayak framework yang kita pakai gitu untuk nge-automate sebuah task di dalam website. Misalnya nih, kita pengen misalnya kita ngebikin suatu website nih, kita pengen ngetesting nih apakah loginnya udah bener, apakah misalnya fungsional di website itu udah bener atau enggak. Biasanya kan kita pakai manual gitu kan. Dan pasti ada di beberapa manual job yang kita lakukan untuk testing itu pasti ada yang sebenarnya tuh stepnya itu itu aja gitu. Nah, untuk biar kita nggak ngelakuin manual lagi gitu, kita bisa nge-automate job yang stepnya itu udah jelas dan nggak berubah-berubah lagi variabel-variabelnya, itu bisa kita automate. Jadi instead of kayak kita manually gitu ngetes, kita buka website, kita login, terus kita coba klik tombol ini, tombol itu gitu. Kita bisa bikin itu semua job itu secara otomatis. Dan biasanya ada beberapa framework yang kita pakai untuk nge-automate si modern web app ini, misalnya atau website. Misalnya yang terkenal itu adalah Selenium. Selenium itu biasanya kalau di kayak gua juga pertama kali make tuh juga pakai based on Java atau bisa pakai Python juga digabungin dengan si Selenium ini, atau misal kita bisa pakai Cypress, bisa pakai Catalon gitu. Catalon itu juga bisa untuk mobile juga seingat gua. Terus kita juga bisa pakai robot framework. Ada banyak sih sebenarnya si framework yang bisa kita pakai untuk nge-automate si website. Nah, Playwright ini merupakan pemain baru lah harusnya ya, atau mungkin udah lama juga, tapi kayaknya gue juga baru tahu gitu. Dan ini apa sih keuntungan Playwright dibanding framework lain, misalnya kayak Selenium ataupun Cypress? Ada banyak. Jadi yang pertama, mungkin ini bukan keuntungannya, ini secara umum aja. Yang pertama itu Playwright itu tuh dia sistemnya itu adalah cross browser. Cross browser itu apa? Jadi si Playwright itu dia support di banyak browser yang platform browser lah intinya. Misalnya kayak dia support di Chrome, support di Edge, Microsoft Edge gitu, support di Firefox, juga support di Safari. Terus juga dia cross platform ya. Jadi cross platform itu maksudnya kita bisa install project ini tuh di Windows, kita bisa install di Linux, ataupun kita bisa install di macOS, baik itu lokal ataupun di dalam server gitu. Terus juga cross language. Nah, cross language itu maksudnya si Playwright ini tuh kita bisa integrasi pakai apa? Kita bisa ngodingin si test scriptnya itu, yang automation testnya itu tuh pakai bahasa Java, bisa pakai Python, bisa pakai JavaScript, bisa pakai TypeScript. Terus juga dia juga bisa ngetesting mobile web. Testing mobile web ini maksudnya adalah jadi misalnya nih kalian buka sebuah website, contohnya mungkin Tokopedia aja ya. Ini tampilan Tokopedia kalau kita ngebuka via browser di desktop kan. Sedangkan kalau misalnya kita buka di HP gitu, pasti tampilannya bukan kayak gini nih. Nah, kita bisa ngetes itu misalnya kayak misalnya kita ngebuka di Pixel 5. Nah, kalau di Pixel 5 si Tokopedia itu bakal kayak gini nih tampilannya nih.
Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Dan tampilan mobile dan tampilan desktop itu memiliki step-step yang berbeda biasanya. Misalnya kayak dari, kita buka lagi ya Tokopedia. Nah, di sini kalau kita mau nyari, kita ngetiknya tuh di sini nih, search barnya. Terus juga muncul yang dimuncul-muncul tuh kategorinya tuh kayak gini kan, gambar-gambarnya kan, ada pulsa, ada pakai data. Sedangkan kalau kita di tampilan di mobile gitu, di browser, ini ya search barnya masih di sini, tapi tampilan di sini tuh udah beda nih, tombol-tombolnya udah ada bayar di tempat lah, ada Tokopedia seru lah, dan ini beda kan. Dan ini biasanya untuk ngetes itu butuh script yang berbeda juga. Nah makanya tuh bagusnya si Playwright, kita bisa ngetes baik itu tampilan desktop ataupun tampilan yang ada di mobile. Terus dia juga resilient. Resilient itu maksudnya untuk, misalnya dia punya fitur yang namanya auto wait. Auto wait itu apa? Jadi kalau misalnya kita ngetes di framework kayak Catalan ataupun Selenium, itu kita butuh kayak explicitly ngasih tahu, misalnya kita mau ngeklik si button A nih. Kalau di Selenium ataupun di Catalan gitu ya, yang sepengalaman gua, kalau misalnya kita ngasih timeoutnya cuma 10 detik, setelah 10 detik itu bakal gagal langsung tesnya gitu. Sedangkan kasus kita ini ketika kita ngetes web itu kan biasanya tergantung dari internet kita gitu kan. Kalau misalnya internet kita lagi lancar gitu, browsernya itu langsung kayak ngeload si site-nya itu dengan cepat. Jadi ya di bawah 10 detik udah pasti button A itu muncul. Tapi kadang-kadang kan tiba-tiba kayak mungkin provider kalian lagi error atau apa gitu, yang harusnya webnya langsung kebuka, mungkin nungguin 15 detik dulu baru muncul nih si button A ini. Dan itu udah pasti kayak flaky jatuhnya, yang harusnya tesnya berhasil tapi gagal gara-gara sebuah hal-hal yang di luar kontrol kita gitu, kayak koneksi internet. Nah jadi dengan Playwright itu dia bakal otomatis nih auto wait kalau misalnya kita kita setting gitu. Terus juga web first assertion itu tuh kita bisa nggak, ini jatuhnya tuh cuma untuk assert doang sih. Ini harusnya di tempat lain juga ada sih, di framework lain. Terus dia juga support tracing. Terus juga dia bilang ini no trade off, no limit. Nah ya ini lebih ke untuk ya, ini spesifik Playwright sih. Kita bisa kayak buka tab lah testingnya. Terus juga ada dynamic control lah misalnya dia bilang. Terus juga ada yang namanya test frame. Kita bisa kayak ngetes ke dalam frame lain. Ini harusnya sih juga bisa sih di tempat-tempat lain ya. Terus juga dia ada beberapa nih di full isolation. Nah ini tuh browser context lah, intinya tuh dia kayak setiap test case dia tuh kayak isolate dengan test case lain. Maksudnya adalah ketika kita ngetes A dan lanjut ke tes B gitu, si browser A dan B ini tuh dia tuh kayak isolate gitu lah jatuhnya, tuh dia nggak saling berhubungan. Jadi kalian nggak perlu takut misalnya kita ngetes test case 1 dan nanti pas di test case 2 data test case 1 nyampur ke si browser di test case 2 ini tuh nggak perlu takut, karena dia tuh benar-benar ke isolate. Ini login once ini juga bisa nih, dia kayak kita bisa save authentication data kita itu. Jadi jatuhnya mungkin kayak kita pertama kali login terus kita save lah data-data login kita, nanti di browser-browser selanjutnya dia bakal bisa nyimpen si data login kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ada step login di tes selanjutnya. Terus juga nah ini yang nggak ada di Selenium nih, CodeGen. Nah CodeGen itu apa? Itu tuh ya kayak test recorder gitu lah. Jadi misalnya nih mungkin PM atau orang yang nggak terlalu bisa ngoding lah, intinya mau bikin sebuah happy flow di test case kalian gitu. Dia nggak bisa ngoding nih, tapi dia tahu nih step-step untuk happy pet testnya. Dia bisa buka CodeGen ini, nanti bakal kebuka si website yang mau dites. Terus nanti dia tinggal ngejalanin aja tuh flow-nya, kayak dia tinggal ngeklik doang. Seset nanti bakal otomatis kebikin lah si test script-nya. Terus juga ada inspector, ada trace viewer yang tadi. Terus juga ini yang nggak ditulisin di sini ya. Si Playwright ini tuh by default adalah paralel. Jadi apa sih itu maksudnya paralel dan bukan paralel gitu? Kalau misalnya kayak kita ngetes di Catalan ataupun di Selenium, itu tuh bisa kita setting paralel, tapi by default mereka nggak paralel gitu.
maksudnya adalah misalnya kalian punya 10 test case. Kalau dia nggak paralel, jadi dia bakal jalan kayak jalanin tes pertama, habis itu tes kedua, tes ketiga sampai 10 kali gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian paralel, itu tuh kalian bisa setting tuh. Pengen bisa ada 10 test case, sekali jalan ada berapa test case yang jalan gitu. Misal gue pengen sekali jalan ada 5 test case yang jalan. Jadi jatuhnya cuma kayak dia cuma sekali jalan sekali jalan pertama di batch pertama itu bakal otomatis 5 browser langsung ke spawn. Nah, untungnya apa? Ya untungnya itu ya pasti yang satu test case kalian itu, test script kalian itu bakal lebih cepat itu waktunya. Misalnya anggaplah satu test case itu 1 menit. Berarti kalau 10 test case 10 menit. Kalau dia nggak paralel ya berarti ya butuh waktu 10 menit untuk ngelarin si test case tadi. Sedangkan kalau misalnya kita hidupin paralelnya kayak 5 browser langsung jalan, berarti kan cuma 2 kali jalan kan. Ya 2 menit doang nih berarti waktu yang dibutuhin untuk kelarin task kalian. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti misalnya kalian pengen tahu gitu ya perbedaan Playwright itu dengan framework lain, bisa buka di sini aja nih di Lambda Test ini ya, cari aja lah Playwright versus Selenium versus Cypress atau versus apapun yang kalian pengen bandingin ya. Terus biasanya tuh ada tuh grafik kayak tabel perbandingan gitulah. Di sini nih ada comparison table Playwright versus Selenium versus Cypress. Nah ini yang tadi gue bilang dia banyak nih. Terus dia juga bisa integrate ya. Integrate ini harusnya sih bisa semua ya. Terus juga ease of use-nya tuh gampang. Terus juga tadi dia paralel, ada yang nggak sih di sini parallel execution. Ini ada nih parallel execution. Ya lumayan banyak lah. Intinya Playwright ini dibanding yang tadi gue bilang kayak Catalan ataupun misalnya Cypress ataupun Selenium, gue pribadi lebih prefer Playwright. Dan harusnya tuh lebih lebih non technical friendly juga lah. Misalnya kalian kayak mungkin kalian dari QA manual pengen mencoba masuk ke dalam ranah automation test dan kalian mungkin masih belajar lah ngodingnya gitu ya. Daripada kalian harus kayak ngoding kan, kalau di Java dan Selenium full ngoding kan. Nah, kalau pakai Playwright ini kalian bisa kayak sambil coba-coba automation sambil belajar ngoding juga. Jadi ya learning curve-nya itu nggak terlalu susah lah jatuhnya. Nah, kita lanjut ke cara installnya ya. Nah, di sini kalian kalau pengen tahu itu kalian buka aja nih playwright.dev. Ini di website resminya Playwright ya. Atau bisa ke GitHub-nya juga nih di GitHub Microsoft Playwright. Jadi Playwright ini tuh yang bikin Microsoft. Di sini tuh ada banyak nih pilihannya. Pertama yang tadi gue bilang kan dia tuh cross language ya. Kalian bisa pilih mau integrate dengan bahasa apa. Bisa mungkin pakai Java, bisa pakai Python, atau bisa pakai .NET gitu. Nah ini karena ini beda-beda nih. Misalnya kalau pakai .NET cara installnya beda nih. Kalau pakai Python cara installnya beda. Kalau pakai Java nih cara installnya beda nih. Nah di sini tuh gue pengen bikin tutorial yang untuk Playwright berdasarkan Node.js lah jatuhnya. Node.js base lah. Kita bisa getting store. Di sini itu dia cuma langsung bilang installnya cuma npm init playwright at latest kan. Tapi di sini dia nggak bilang apa aja sih yang harus diinstal sebelum ini, karena harusnya sih kalau kalian langsung kayak gini, misalnya kalian di Windows atau di Linux ataupun di macOS pasti gagal nih. Jadi untuk Playwright itu sebenarnya tuh cuma yang paling penting ya. Kalau misalnya kita berdasarkan kita ambil yang Node.js ini, kita yang pasti ya harus di komputer kalian itu harus udah keinstall Node.js. Node.js itu apa ya? Kalian bisa di sini lah. Googling aja Node.js. Terus di download aja nih. Bisa kalau Windows pakai installer Windows, kalau macOS, kalau si Linux ya pakai Linux gitu. Di sini kebetulan gue udah install Node.js-nya dan gue juga pakai Linux. Bukan, lebih tepatnya gue pakai Windows, tapi untuk ngoding-ngoding gue biasanya pakai lebih suka pakai Linux ya, makanya gue install WSL lah. Jatuhnya tuh Windows Subsystem for Linux. Jadi intinya ini gue pakai Ubuntu lah di sini. Kalian bisa lihat nih gue pakai Ubuntu 2204 LTS lah. Walaupun gue pakai pakai Windows di sininya ya, tapi
komen-komennya ini harusnya tuh anggap aja ini Linux lah intinya. Di sini untuk tahu gue udah nginstal atau belum sih Node-nya bisa pakai gini. Kalau misalnya kalian pakai Linux, kalian bisa cek aja nih Node min version. Kalau udah ada kayak version di sini ya, jadi jatuhnya gue udah install Node.js versi 18.12.1. Kita tinggal bikin folder baru, misalnya mkdir tutorial Playwright. Oke, gue udah bikin folder tutorial Playwright. Kok cd sih ls? Ini udah terlihat ya tutorial Playwright. Gue cd ke tutorial Playwright-nya. Di sini udah. Nah, di sini tinggal ikutin aja nih. Kita tinggal npm init playwright add latest. Kita copy, terus kita paste. Nah, dia bakal install nih. Di sini tuh dia bakal nanya pertama kita mau pakai TypeScript atau JavaScript. Node.js itu tuh kalau kita pakai Playwright based on Node.js itu tuh dia bisa pilih bahasanya itu JavaScript atau TypeScript, dan gue pribadi gue pakai TypeScript. Kita pilih TypeScript. Terus where to put your end-to-end test. Ini maksudnya adalah nanti ketika kita bikin automation testing itu kita pasti bakal nyimpen test scriptnya kan. Nah ini tuh kita bakal nyimpen di mana nih foldernya? By default dia bakal nyimpen di folder test yang di sini nih. Kalau misalnya kita langsung enter ya dia bakal otomatis di test. Kalau misalnya kalian pengen di folder lain ya tinggal ganti aja nama foldernya. Terus di sini juga ditanya apakah kalian pengen nambahin GitHub Action Workflow. Nah, GitHub Action Workflow itu ya apa ya? Itu tuh adalah CI-nya dari si GitHub. Untuk sementara kita install aja, yes aja. Terus apakah dia nanya apakah install si Playwright browser, dan ini ya kita yesin aja. Terus apakah bakal install operating system dependencies? Ya, yesin aja lah. Ini dia bakal install. Terus install Playwright browser itu maksudnya apa? Jadi kan tadi dia di sini kalian bisa lihat dia support Chromium, WebKit dan Firefox ya. Dan itu dia bakal install si Chromium, Firefox sama WebKit, yang mana itu tuh nggak bakal ngeganggu browser yang udah ada kalian install di komputer kalian sendiri gitu. Nah ini dia bakal install banyak nih. Ini kebetulan karena gue udah pernah install juga di PC gue, jadi ya harusnya dia nggak bakal nginstall ngulang-ngulang lagi ya. Jadi ini ya ini udah banyak yang di skip sih, tapi harusnya nanti kalau misalnya kalian baru install nanti bakal ke install tuh nanti bakal kelihatan ada Firefox, ada Chrome, ada WebKit atau Safari yang bakal diinstall sama si Playwright-nya. Ini ditungguin kelar. Udah nih. Oh iya, gue lupa. Jadi sebelum kita mulai juga ini kan kita udah install nih Firefox si Playwright-nya. Untuk aktual codingnya, kalau di sini ya, kalau di Playwright ini tuh dia nyaranin pakai VS Code sih, dan bagusnya kita emang bisa pakai VS Code. Kita harus install IDE yang pengen kita pakai gitu. Sebenarnya IDE itu ada banyak, bisa kita pakai IntelliJ, kita bisa pakai VS Code atau mungkin atau bahkan mungkin Notepad juga bisa. Tapi bagusnya sih kita dan yang gue pribadi pakai itu gue pakai Visual Studio Code. Jadi tadi selain Node.js yang harus kalian install, VS Code ini juga harus kalian install. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak mau ya nggak apa-apa, kita bisa pakai IntelliJ juga. Tapi di video ini gue bakal ngasih contoh kita pakai VS Code ya. Kenapa nanti bakal gue jelasin. Nah, misalnya kalian udah udah install nih, kalian tinggal buka VS Code kalian. Nah di sini misal VS Code, atau ya karena gue pakai WSL, gue buka VS Code-nya langsung dari terminal gua. Oh ini VS Code. Ini cara benarnya kayak gini sih harusnya. Ini agak ribet. Langsung aja VS Code. Oh iya sama aja. Dia download dulu. Ya ini ditungguin aja ya. Dan ya selagi dia download kita juga bahas. Ini kan gua ngasih contoh yang untuk di Linux ya jatuhnya. Kalau bisa kalian mau di Windows atau di macOS, untuk macOS itu sama persis sama yang cara di Linux ini. Kalian tinggal install Node.js kalian, install VS Code juga.
Terus nanti npm-nya juga diinstal ya. Nanti langsung npm install npm init playwright at latest. Kalau misalnya di Windows, kalian install dulu NetJS-nya, install installernya gitu kan. Terus mungkin nanti kalian bisa buka di PowerShell kalian atau mungkin di command prompt install lah npm yang kayak gini. Harusnya tuh dia juga otomatis ke install. Nah, ini VS Code-nya udah kebuka dan kalian bisa lihat ini udah langsung otomatis ada nih beberapa nih, ada beberapa file lah jatuhnya. Seperti yang di sini dia juga jelasin nih, ketika kita habis install dia bakal ada ngasih playwright config, package.json, package.log.json, nama folder tempat test case di mana disimpan. Ini kebetulan karena kita pakai tes ya, dia di tes ini bakal kesimpan sama contoh example test case lain gitu. Ini kita buka ya. Ya, yang GitHub ini kenapa ada? Ini karena tadi pas pilihannya kita tambahin GitHub workflow, kita yesin. Ini ya, ini settingan CI-nya lah. Ini diabaikan aja dulu, nanti aja kita bahas. Oke. Nah, di sini udah ada nih example spec.ts. Kenapa gua saranin kita pakai VS Code? Yang pertama itu tuh karena di VS Code itu kita ada yang namanya plugin Playwright. Jadi ini plugin official dari Playwright. Nanti ketika kita install, kita itu bisa ngejalanin tesnya itu via GUI gitu lah, via VS Code-nya. Misal, ini kayak gini nih. Ini udah langsung ada kan? Ketika gua klik testing, dia bakal otomatis ada nih nama foldernya, terus nama filenya apa, terus nama test case yang ada di dalam folder itu. Di dalam file itu. Contohnya si tes ini tadi ada 2 test case kan, ada tes has title sama ada tes get started link. Ini gua ganti aja tes 1 sama tes 2 ya. Ini kalau misalnya kalian lihat di testing ini ada tes 1 dan tes 2 tuh. Dan dia juga bakal muncul ini nih tombol play di sini nih. Kalau bisa kita klik, dia bakal otomatis jalan tuh, set. Atau di sini juga dia juga otomatis jalan. Kalau misalnya kita mungkin pakai ADA lain, ini satu-satunya cara untuk ngejalanin ya kita pakai terminal gitu. Jadi di Playwright ini itu ada cara officialnya adalah kita untuk ngejalanin test case kita pakai terminal. Tapi kalau kita pakai VS Code, kita bisa pakai GUI yang kayak gue bilang tadi. Dan bagusnya juga ini kita bisa debug nih. Misalnya kita klik ini, terus kita klik yang debug test ini tuh dia bakal otomatis berhenti nih di sini nih. Nah, dia bakal berhenti kan di sini. Terus kita bisa ya kita lanjut lagi aja. Nah, debug konsolnya nih dia udah bisa jalan nih. Udah kita cancel aja. Ini kan ada nanti bakal kita bisa kayak ngetrace lah errornya di mana gitu. Gitu. Nah, ini bisa kita lanjut lagi aja. Aduh. Hop. Oke. Nah, ini udah gua close. Debug ini gue juga jujur gue belum pernah juga sih pakai yang debug ini. Tapi ya ini kita bisa apa namanya? Kita bisa ngedebug lah jatuhnya di dalam si ini. Kalau kita pakai VS Code. Oh ya, di sini nih kita bisa stop lagi aja. Saya kalau gua jalanin debug nih, ini dia kan bakal berhenti nih di breakpoint yang gua bikin ya. Kita bisa kayak step over atau misalnya masuk ke dalam step yang lanjut atau bisa kita lanjutin gitu. Itu. Nah, banyak lah fiturnya kalau kita misalnya pakai VS Code. Nah, di sini tadi yang gue bilang tadi kan dia ada banyak nih, ada folder-folder yang kebikin ya. Kayak package log dan package.json ini mungkin kalian bisa abaikan dulu. Git ignore ini juga bisa diabaikan. Di ignore inilah basically kalau misalnya kalian pakai git, dia bakal nge-ignore changes yang ada di folder-folder yang dibikin nama dia di sini nih. Jadi walaupun folder-folder ini isinya berubah, dia nggak bakal masuk lah ke dalam yang di track sama si gitnya. Sedangkan packet log.json dan package.json ini adalah misalnya nih kalian udah bikin di git nih, terus biar value version antara komputer 1 dan komputer 2 nanti yang ngeklon project kalian itu sama, ya
dia bakal jatuhnya tuh ngebaca dari si packet log dan packet.json ini. Jadi ini pentingnya untuk di ini sih, ini lebih ke untuk GitHub aja sih sebenarnya. Dan node modules itu adalah isi dari misalnya kayak di kalian lihat nih di package.log.json atau di package.json. Ini ada versionnya 1361 nih. Nanti ketika misalnya ada orang lain tuh tim gua gitu, dia ngeklon repo gua ini nih, npm install, dia bakal otomatis ngedownload node modules. Isi di dalam node module ini tuh sesuai dengan version yang ada di dalam sini, di dalam packet.json ini. Jadi ini diabaikan aja. Terus nanti dia juga bakal otomatis bikin folder test tadi yang gue bilang, sama test example, sama ini nih yang paling penting nih, playwright.config.ts kalau kita pakai TypeScript. Nah, di dalam config ini itu sebenarnya dia yang mengatur semua tentang test case kita. Contohnya kayak tadi test dir itu test directory. Misalnya kalian tadi kan kita bikin waktu pertama kali install. Ini itu tuh kita nyimpannya di folder test kan. Nah, misalnya kalian nih nggak pengen nih, kayaknya nama tes ini terlalu generik deh, gue pengen lebih spesifik gitu. Misalnya gue pengen ininya tuh di test script misalnya, gue nyimpan nama foldernya. Nah, kalau ini kan udah gue simpan di test script kan, sedangkan di sini masih folder test. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini nggak kita ubah? Misalnya kita cek di testing ini nih, dia langsung hilang nih. Bahkan ketika kita buka si folder si file test case scriptnya ini, tanda tambah itu nggak muncul kan? Karena apa ya? Karena di dalam config-nya itu kita masih ngedefine test directory itu folder test. Nah, kalau misalnya kalian udah ubah nama foldernya ya, berarti kalian harus mengubah juga di sini nih. Jadi test script. Oke, kita save. Langsung muncul lagi nih folder tambah play juga testingnya itu langsung muncul lagi nih. Terus kalian bisa ya udah sama aja nih, kita run ya, berarti dia bakal nge-run gitu. Jadi test directory itu test dir ini tujuannya adalah untuk ngedefine di mana si dalam test script yang kita pakai untuk automation disimpan. Terus juga fully parallel. Nah, fully parallel ini maksudnya apa? Fully parallel itu maksudnya adalah kalau misalnya kita false-in, seperti yang gue bilang tadi, misalnya tadi di sini ada 2 test case kan. Kalau di sini jatuhnya itu dia bakal dijalanin satu-satu dulu. Jadi kayak kelarin tes 1 dulu baru jalanin tes 2 gitu. Sedangkan kalau gua truein, si tes 1 dan tes 2 ini tuh bakal jalan secara bersamaan. Nah, ketahuannya di mana nih? Coba gua truein dulu ya. Gua truein dulu. Terus gua run nih. Gua run, nanti kita lihat reportnya nih. Nah, di sini bisa lihat ini waktunya 1,8 detik ya. 1,8 detik nih total ininya. Oh ya, by the way, ketika kita habis nge-run tes itu bakal otomatis ngebikin folder playwright report ini nih, yang isinya adalah si report dari test case yang kalian jalanin. 1,8 detik. Sedangkan kalau misalnya gua ganti false, ini misalnya kita ganti false dan kita jalanin lagi. Nah, terus kita buka lagi reportnya. Wah, ini bentar. Ini jadi 981 milisecond nih. Lebih cepat malah. Bentar ya, kita ganti lagi. Ini jadi true. Kita rerun. Ini kita rerun. Oke. 1,7 detik 8837. Oh, enggak. Ini salah. Oh, kenapa tadi terlihat lebih cepat ya? Karena jadi bedanya tuh sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya ini. Nanti gue bakal jelasin. Kita lanjut dulu. For bit only. Nah, jadi kalau misalnya ini for bit only itu adalah
ketika dia jalan di CI dia bakal otomatis ngegagalin atau nggak ngejalanin sebuah tes yang ada annotation test only-nya. Ini nanti mungkin bakal dibahas di video terpisah aja biar nggak terlalu panjang. Terus retry ini maksudnya apa? Kalau misalnya kalian misalnya ada sebuah test case yang gagal gitu kan, atau mungkin karena flaky gitu kan. Kalau misalnya kita nggak define nih, ini di sini kan value-nya tuh kalau di CI dia bakal nge-retry 2, tapi kalau di lokal dia bakal nggak ada retry-nya nih. Kalau misalnya maksudnya tujuan retry itu adalah misalnya ada test case yang gagal, dia bakal otomatis ngeulang test case itu untuk ngepastiin gagalnya itu benar-benar gagal bukan karena flaky gitu. Terus worker ini apa? Worker itu adalah jumlah browser paralel yang jumlah browser yang secara paralel bakal jalan di Playwright-nya. Misalnya tadi kayak kita ini ada 2 test case, kalau kita fully paralel, si browser 1 dan browser 2 tuh bakal otomatis jalan secara bersamaan. Sedangkan kalau misalnya dia nggak paralel gitu, dia cuma bakal jalan satu-satu gitu kan. Nah, si worker ini tuh kita bisa define nih value-nya berapa aja. By default si value worker itu adalah setengah dari logical thread CPU kita. Misalnya kalau kayak CPU gua ini adalah 6 core 12 thread gitu kan. Nah, berarti dia bakal otomatis jalanin 6 worker secara bersamaan. 6 worker secara bersamaan. Nah, terus di sini tuh juga kalian bisa lihat kan ada if-ifan proses. Kalau misalnya dia pakai CI, workernya cuma 1, berarti ya jatuhnya dia kalau misalnya di server atau apapun dia cuma ngejalanin 1 browser. Tapi kalau di undefined itu maksudnya dia bakal by default bakal jalanin setengah dari logical threadnya, workernya. Reporter ini itu adalah ya tadi report yang kayak gue buka tadi, HTML. Terus use ini adalah option-option tambahan. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi ketika gue jalanin ini dia nggak ngebuka browsernya kan, karena ya di sini tuh dia nggak define nih apakah dia headless atau enggak. Nah, jadi kita bisa define nih kalau pengen munculin di ini headlessnya kita false-in, terus kita jalanin lagi tesnya, dia bakal otomatis secara otomatis bakal ngebuka 2 buah browser secara bersamaan. Ini paralel nih. Tapi kalau misalnya headlessnya gua true-in, gua ini lagi browsernya itu nggak bakal di spawn sama si Playwright-nya. Ini satu. Terus ini kita false-in aja biar terlihat. Terus misalnya tadi ini gue bakal ngejelasin yang tadi gue bilang kenapa seolah-olah terlihat yang paralel lebih lambat gitu. Nah, kalian bisa cek di sini. Ini kalau misalnya gue false-in terus gue save, ini bisa ini kan dia kayak kelar 1 test case, tutup, buka lagi 1 test case, dibuka. Terus nanti kalian bisa lihat reportnya itu, ini test case pertama 864 milisecond, test case kedua 852 milisecond, iya kan? Berarti ya jatuhnya totalnya itu ada 1,7 detik nih untuk ngejalanin 2 test case secara serial atau tidak paralel. Tapi kalau misalnya kita paralelin, terus kita run lagi, nah ini kan langsung 2 browser tuh secara bersamaan. Nah, di sini emang totalnya terlihat dia bilang 2,9 detik ya. Tapi jatuhnya itu tuh lebih cepat karena browser A dan browser B itu hidup secara bersamaan tuh. Berarti ya jatuhnya tuh cuma 1,6 detik doang nih 2 test case ini instead of 1,7. Tapi kenapa dia lebih lambat ini ya, ini tergantung PC kalian sih. Tapi sebenarnya harusnya si paralel itu lebih cepat dibanding serial. Ketika test case kalian itu makin lama makin banyak gitu, ini bakal lebih cepat nih. Nanti bakal gua liatin use case-nya itu, yang use case realnya gimana. Tapi ini kita jelasin dulu. Terus tadi gue juga pernah jelasin kan, salah satu keuntungan si Playwright itu tuh di reporting itu kita bisa integrate screenshot dan video ke integrate ke dalam report HTML-nya. Nah ini tuh by default dia emang nggak ada. Tapi kalau misalnya kita screenshotnya kita onin, sebenarnya screenshot itu bisa off, by default off. Kita bisa on. Jadi on itu maksudnya mau test case-nya gagal ataupun berhasil, screenshotnya bakal dibikin sama dia. Atau ketika gagal doang yang ada screenshotnya kita tampilin. Nah untuk tutorial ini bakal gua onin aja. Terus video,
Video ini ada 4 ya, off by default. On itu maksudnya adalah mau itu gagal, mau itu berhasil, mau itu gagal pertama, gagal kedua sampai gagal ketiga, itu tuh bakal ada videonya. On first retry, jadi maksudnya kalau misalnya test case-nya gagal, di retry kedua, di retry pertama doang nih yang ada videonya, tapi di retry selanjutnya tuh nggak bakal ada videonya. Terus retain on failure maksudnya adalah di reportnya itu ketika gagal doang yang videonya itu ditampilin di reportnya. Dan menurut gue ini use case paling masuk akal sebenarnya ini, karena ya ketika dia berhasil sebenarnya kita nggak terlalu butuh kan videonya. Ketika dia gagal doang kan sebenarnya yang kita pengen tahu nih, ini gagalnya di mana nih, kita bisa ngeliatin kan videonya di mana untuk ngedebug. Nah terus ada namanya retry with video. Nah tapi untuk ini kita bakal onin aja. Nah ketika kita udah onin, ini headless-nya gue udah false-in, screenshot-nya udah on, video on. Ini kalau misalnya kalian lihat tadi reporting-nya itu nggak ada video dan screenshot kan. Ketika kita run lagi, sip, reportnya ini udah langsung muncul nih, ada screenshot dan ada video. Ya videonya karena test case-nya sesimpel itu ya, jadi ya cepat banget jadinya. Nih cuma gitu doang kan. Nah gitu. Di sini nah terus ada yang namanya project. Project itu kayaknya bakal gue jelasin setelah ini ya. Dan untuk di sini adalah cara nge-run test script via GUI kalau kita pakai VS Code IDE-nya. Nah, gue bakal ngejelasin cara ngejalanin test case yang asli dari Playwright-nya itu, yaitu via command line. Nah, by default sebenarnya ketika kita buka VS Code dan itu si terminal itu belum ada tuh cara untuk munculin terminalnya tuh, kita bisa buka terminal, new terminal, nanti bakal otomatis kebuka nih. Dan pastiin folder di sini itu adalah folder tempat kalian nyimpan si project kalian ya. Kita bisa ngejalanin itu via npx playwright test. Nah, ketika kita pakai npx playwright test ini, dia bakal ngejalanin test case berdasarkan sama kayak yang si GUI itu, tapi berdasarkan si config TS kita ini, tapi bener-bener real semua isi config ini yang dibaca sama dia. Maksudnya real itu gimana? Kalau kita pakai yang si config ini, dia cuma kayak bakal ngejalanin di browser. Kayaknya kita bisa milih browser nggak sih? Dia cuma satu browser doang kan yang bakal jalan. Dia cuma misalnya bakal jalanin di Firefox doang atau di Chrome doang lah contohnya kalau kasusnya di sini kan. Sedangkan kalau kita pakai terminal ngejalaninnya pakai command line, dia bakal otomatis. Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Ini ada 6 test using 6 worker. Sedangkan sebenarnya test case-nya cuma ada 2 kan di sini. Itu kenapa? Itu karena ada di dalam project ini nih, settingan project ini. Di dalam project ini tuh kita setting dia bakal ngejalanin test case yang udah ada itu tuh di 3 browser yang berbeda. Di Chrome, di Firefox, dan di WebKit. WebKit itu adalah Safari, Firefox itu desktop Firefox, Chromium itu tuh adalah desktop Chrome tuh. Dia bakal otomatis jalanin. Jadi 2 kali 3 ya berarti ada 6 nih. Nah, di sini nih project ini tuh settingan itu yang ngaruh nih. Misalnya kalian pengen tadi yang gue bilang pakai view-nya mobile gitu, berarti kalian tinggal buka aja nih. Kita pengen nyoba di Pixel 5 lah misalnya. Nah nanti ini kita jalanin. Ya dia bakal view mobile kan bakal munculnya kayak gitu. Dan jadi 2 ya karena test case-nya cuma 2 dan di project ini cuma ada 1 yang kita define. Nah, sekalian untuk yang masalah paralel atau enggak. Nah, di sini bakal kelihatan nih keuntungan paralel ini dibanding kita make yang paralelnya di false-in. Ketika test case-nya udah banyak. Ini tadi ada 6. Nah, di sini kan terlihat total time-nya itu 18 detik kan. Tapi karena sebenarnya ini 6 test case ini gue buka secara bersamaan, berarti ya kita waktu
waktu total yang dipakai untuk ngetes ya kita ambil dari waktu yang terlama aja nih, 3,4 detik, ya kan? Sedangkan nih kalau misalnya gua false in, kalian bisa lihat. Nah, dia kenapa using 3 worker, berarti jatuhnya itu adalah per browser itu tuh punya satu worker. Makanya tuh kayak satu Chromium berarti ngebuka satu Chrome, ketika udah kelar baru lanjut ke tes selanjutnya. Firefox juga kayak gitu, buka satu Firefox, kelar baru ke tes selanjutnya. Si WebKit atau si Safari-nya juga kayak gitu. Ketika kita buka, waktunya itu terlihat lebih cepat kan, tapi ya jatuhnya itu ya ini kita pure harus ngetotalin sih sebenarnya sih. Tapi ini tetap lebih cepat sih ternyata ya. Gue juga agak bingung nih. Ini kayaknya somehow something wrong sih di komputer gue sih. Enggak. Ini lebih cepat ketika nggak paralel sih. Jadi maksudnya adalah ini lu tambahin aja nih 1,8 untuk Chromium ditambahin 1,6, berarti kira-kira udah 3 lebih kan. Tambah 1,4. Ya ini 2,4 3,8 detik lah, sedangkan yang di sini tuh cuma 3,4 detik. Jadi ya jatuhnya tetap walaupun di waktu per browsernya tuh terlihat lama ya, tapi ini jadi lebih cepat sih jatuhnya dibanding kita kayak cuma ngejalanin secara serial. Karena ya ketika kita serial itu ya kita jumlahin lah total waktu per browsernya gitu. Dan di sini ya project ini tuh adalah ngaruhnya di browser yang bakal dipakai di tes. Misalnya nih kita di project ini tuh bang, gue pengen gue komen aja lah project ini, apakah yang terjadi? Nah kalau misalnya kita project ini kita komen semua, by default si Playwright itu bakal ngejalanin sama kayak waktu kita ngejalanin di dalam sini nih, di testing ini, di sini nih, di sini via GUI-nya VS Code, dia bakal otomatis ngejalanin satu browser doang, yaitu ya Chrome yang dipilih sama dia. Makanya kalau pengen dispesify, misalnya kayak di kantor kalian atau misalnya project kalian gitu butuh ngetes di browser yang berbeda gitu, Chrome, Firefox doang gitu ya, berarti ya di projectnya kita bikin lah Chrome dan Firefox ini yang kita isi gitu di Playwright config-nya. Dan sebenarnya ini masih banyak ya fitur-fiturnya. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai di GUI untuk nyalain satu test case aja, misalnya kita pengen jalanin tes 1 aja nih, kita play aja kan tes 1 gitu kan, dia bakal jalan. Sedangkan kalau via command line kita bisa npx playwright test, ini sama, tapi kita bisa specify nih kita mau tes 1 gitu. Ya udah, satu test case doang yang bakal jalan sama dia gitu. Dan ya headless ini kan by default aslinya true ya, gua hapus aja. Nah di sini kan dia nggak nge-spawn browsernya nih. Misalnya kalian ini mungkin untuk project kantor kalian atau gimana, kalian pasti bakal pakai CI kan ya. Jadi settingan headless udah pasti harus selalu true gitu. Nah gimana caranya biar dia itu misalnya kalian pengen ngedebug di lokal nih, tapi kalian males nih ngubah-ngubah playwright config.ts kalian ini nih, kalian bisa pakai kayak override settingannya, tambahin aja hidden, dia bakal otomatis munculin ininya walaupun di config-nya itu dia adalah true. Terus juga kita bisa atur banyak lah, ini tuh bisa nanti dibaca aja. Tapi untuk ngejalanin via command line menurut gua lebih powerful ketimbang kita ngejalanin via GUI. Jadi ya kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba, saran gua sih better selalu pakai command line karena kita lebih bisa ngekontrol apa yang pengen kita jalanin gitu, dan seluruh settingan config itu bakal otomatis kebaca lah sama dia. Saya kayak kalian pengen nyoba ngetes, kalau di iPhone kayak gimana ya munculnya ya. Nah, udah, projectnya tinggal kalian hidupin di config-nya, jalanin aja nih. Nah dia bakal otomatis nih
Nah, di iPhone kayak gitu tuh munculnya tuh. Bahkan di reportnya ketika kalian ambil yang iPhone atau mobile apapun lah, dia bakal otomatis nih videonya tuh sesuai resolusi yang di iPhone gitu. Nah, gini aja sih kayaknya di video yang sekarang ini. Oh, kita udah ngebahas apa itu Playwright, keuntungan Playwright dibanding framework lain apa, terus juga kita udah ngasih tahu gimana cara ngeinstallnya, baik itu di Windows, Linux ataupun Mac OS, dan juga gimana cara ngejalanin si test script yang udah ada via command line ataupun via VS Code atau via IDE. Oke, kalau gitu see you in the next video. Bye bye.